Makanya ma'asyiral muslimin, kalau orang di dunia ini lebih mementingkan kehidupan akhirat, dunia tetap jalan, tapi dunia hanya sampai di tangan saja, tidak sampai ke hati. Hatinya tetap diberikan kepada Allah. Maka siapa yang kepentingannya hanya Allah, hanya rizki yang naik, bukan rizki yang turun, maka dia akan diberikan kekayaan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi siapa yang pikirannya hanya terpikir rizki yang turun, tidak terpikir rizki yang naik, maka hidupnya akan belangsak sengsara luar biasa. Rasul mengatakan, man kanatid dunya hamma, barang siapa yang tujuan hidupnya adalah dunia, farraqallahu alaihi amrah wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya. Walam ya'ti minad dunya illa ma kutiba lahu, padahal dunia itu tidak mungkin mendatangi kecuali yang sudah dicatat saja. Kalau dunia yang mendatangi kita itu akan datang sesuai dengan yang dicatat, lalu apa gunanya kita mementingkan dunia? Karena orang itu walaupun berpikir atau tidak terpikir soal dunia, dunia itu pasti akan datang seperti ajal datang kepada kita. Karena Allah tidak mungkin menyempurnakan, tidak mungkin mewafatkan seorang hamba sampai menyempurnakan rizkinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, di pagi hari ini dari kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian disusul dengan bertalabul ilmi. Dan pagi ini kita akan membahas satu ayat dalam surah Az-Zariyat, tepatnya di ayat ke-22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun, dan di langit terdapat rizki kalian dan apa yang dijanjikan Allah kepada kalian. Dan di langit ada rizki kalian dan apa yang dijanjikan Allah kepada kalian. Ayat ini sangat singkat. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Tapi kalau kita bahas, maka ayat ini sangat luas sekali pembahasannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa fis sama' rizqukum, di langit terdapat rizki kalian. Maksudnya di langit terdapat rizki kalian itu karena memang keberadaan Allah Subhanahu wa taala fis sama', ada dalam ketinggian. Yang memberikan rizki siapa? Allah. Dan Allah itu berada di atas ketinggian. Tetapi Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar wa fis samaa'i rizqukum, dan di langit ada rizki kalian, tapi Allah tambah wa ma tu'adun, dan juga ada yang akan dijanjikan kepada kalian. Dari sini kata para ulama, rizki itu ada dua macam. Ada yang disebut rizkun nazil, rizki yang turun dari langit ke bumi. Ada yang disebut dengan rizkun as-sa'id, rizki yang naik dari bumi ke langit. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berarti di langit itu ada dua pintu. Satu pintu menurunkan rizki dari atas langit ke bumi, dan satu pintu menaikkan rizki dari bumi ke atas langit.
Adapun pintu yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari satu pintu rizki dari langit ke bumi, maka rizki yang turun dari atas ke bawah itu ditentukan dengan ajal seseorang. Kalau telah sampai ajalnya, maka berhentilah rizki yang dari atas ke bawah itu. Berarti tinggal masuk ke rizki yang kedua, rizki yang dari bawah ke atas. Apa maksudnya? Rizki yang turun dari atas ke bawah itu artinya rizki yang kita rasakan hari ini. Kita bisa makan, bisa minum, bisa berjalan ke sana kemari, bisa menikmati indahnya langit, luasnya alam semesta, bisa menikmati rumah, pasangan, anak-anak, pekerjaan dan begitu seterusnya. Inilah rizkun nazil, rizki yang turun, yang Allah turunkan bagi manusia di dunia. Dan ini terbatas dengan kematian. Adapun rizkun sa'id, rizki yang naik dari bumi ke langit, itulah yang Allah katakan wa ma tu'adun, dan apa yang dijanjikan kepada kalian berupa surga dan kenikmatan di dalamnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dari dua rizki ini, mana yang lebih mulia? Tentu yang lebih mulia adalah rizki yang kedua dibandingkan rizki yang pertama. Dan carinya juga lebih mudah rizki yang kedua dibandingkan yang pertama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa rizki yang turun tidak lebih mulia dibandingkan rizki yang naik? Karena rizki yang naik itu tidak mungkin diraih kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh. Tetapi rizki yang turun dari atas ke bawah itu semua Allah beri. Tidak mukmin, tidak kafir, tidak manusia, tidak binatang. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, Innallaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Allah telah membagi di antara kalian akhlak-akhlak kalian sebagaimana Allah juga telah membagi rizki-rizki kalian. Wa innallaha yu'til mala man ahab wa man la yuhib wa la yu'til imana illa man yuhib. Dan Allah telah memberikan harta kepada orang yang dicintainya dan kepada orang yang tidak dicintainya. Tapi Allah memberikan iman tidak diberi kecuali yang dicintainya saja. Faman dhanna bil mali an yunfiqahu wa khafa al-aduwa an yujahidahu wa haba al-laila an yukabidahu falyukthir min qawli la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Kata Nabi SAW, maka barang siapa yang merasa kikir terhadap harta yang akan diinfakkannya, atau takut terhadap musuh dalam jihad, dan khawatir terhadap malam yang dia hadapi kesulitannya, hendaklah dia memperbanyak ucapan la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Lihat hadis ini. Hadis inilah pembeda di antara rizki yang naik dengan rizki yang turun. Kalau rizki yang turun dari langit, semua Allah beri. Tidak mukmin, tidak kafir, tidak manusia, tidak binatang. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan kepada Nabi Sulaiman sebagaimana Allah juga memberikan kekayaan kepada Namrud, kepada Firaun. Allah memberikan kekayaan kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Begitu juga Allah memberikan kekayaan kepada Abu Lahab, Abu Jahal. Manusia bisa makan, binatang juga bisa makan. Manusia punya tempat tinggal, binatang pun sama punya tempat tinggal. Lalu apa bedanya rizki yang turun ke bawah? Kalau seandainya bersyarikat antara kita dengan orang-orang kafir, tidak ada bedanya. Yang membedakan rizki yang turun itu hanya siapa pemegangnya. Kata Nabi, malun salih li rajulin salih. Harta yang baik itu kalau yang megang orang baik. Sebagaimana harta itu jadi jahat kalau yang megang orang jahat. Dari sini Rasul mengatakan bahwa dunia itu dihuni 4 orang. Satu, orang yang diberikan harta dan diberikan pengetahuan. Dengan pengetahuannya dia kelola harta sebaik mungkin, maka dia menjadi orang yang paling tinggi derajatnya di hadapan Allah.
Dua orang yang tidak punya harta tapi punya pengetahuan, tapi dengan pengetahuannya dia ghibtah, dia melamun, kalau aku punya harta seperti dia, aku pun akan melakukan hal yang sama, maka pahalanya sama dengan orang nomor pertama. Kelompok yang ketiga punya harta tak punya ilmu, karena jahil ilmu hartanya digunakan untuk maksiat, maka ini seburuk-buruk manusia karena ada fasilitas maksiat. Dan yang terakhir yang apes, sudah tak punya ilmu, tak punya harta, cita-citanya ingin seperti orang ketiga, kalau punya harta ingin mabuk, ingin zina, ingin ini, ingin itu, dosanya sama tuh, antara nomor 4 dengan ketiga. Melamun saja dapat dosa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi rizki yang naik dari bumi ke langit itu rizki yang terbaik, karena rizki ini adalah ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, terlintas pun tidak saking nikmatnya. Dari sini kita tahu bahwa rizki terbagi dua, ada yang maqtu', ada yang ghairu maqtu', ada yang terputus dan ada yang abadi. Adapun rizki yang terputus itulah rizki yang nazil, yang turun dari langit ke bumi, itu rizki yang terputus, ada waktunya. Sehebat apapun anda pasti satu kali mengalami kelemahan. Sekaya apapun anda pasti ditinggalkan kekayaan atau anda yang meninggalkan kekayaan. Secongkak apapun anda pasti ada namanya sakaratul maut. Lalu apa kesombongan dihadapkan dengan sakaratul maut? Tidak ada guna. Itulah rizki yang maktu. Rizki yang seperti ini ada batasnya. Dunia ini loh ada batasnya. Makanya ada istilah para ulama, al-malu haqiqatul mali at-tajmi' wa tafriq. Hakikat harta itu hanya dikumpul, habis itu ditinggalkan. Betapa banyak orang-orang yang kaya dari kecil dia cari kekayaan sampai besar, sampai tua dia kaya raya, sudah kaya mati dia. Mati. Mobilnya ketimpuk apa tuh? Kontainer, mati. Ya, kaya dia mati. Lalu apa kekayaannya? Semana dia menikmati kekayaannya kalau ketimpuk kontainer itu? Yang menikmati kekayaannya ahli waris lah jadinya. Lalu apa gunanya lelah letih dari muda sampai tua dia cari harta kalau ujung-ujungnya orang lain yang menikmati? Itulah hakikat harta, dikumpul, habis itu ditinggal. Makanya Rasul mengatakan mali walid dunya, apalah artinya aku dengan dunia? Ma akalta fa afnaita wa ma labista fa ablaita wa ma tasaddaqta fa abqaita. Apa yang kau makan habis, apa yang kita makan itu habis. Di depan kita ada 100 lauk pauk, yang satu rendang, yang satu gulai, yang satu asam pedas, yang satu tom yam, macam-macam. Perbedaan rasa itu hanya di lidah saja. Kalau sudah masuk perut kemudian keluar sama warnanya. Itulah artinya yang kau makan itu pasti habis. Apapun makanannya, yang membedakan itu hanya rasa di lidah saja. Kalau sudah lewat tenggorokan itu semua sama, hasilnya pun sama. Semua jadi kotoran. Kemudian Rasul mengatakan wa malabista fa ablaita, apapun yang kau pakai pasti usang. Coba antum ambil pakaian antum ketika antum usia 1 bulan, pakai sekarang, apa enggak jadi topeng monyet? Mana muat lagi, paling muat di jempol satu saja. Itu usang namanya, enggak mungkin dipakai lagi. Tetapi kata Rasul, wa matasaddaqta fa abqaita, yang kau sedekahkan rupanya itu pula yang dibawa mati. Makanya kalau orang mengantarkan jenazah ke kuburan itu, kalau orang mati kemudian diantar jenazah ke kuburan, yang pertama kali meninggalkan orang yang mati itu siapa dulu? Hartanya dulu. Baru setelah itu keluarganya. Hartanya meninggalkan dia. Kemudian dia masihlah diiringi keluarganya sampai kuburan. Tapi hanya hitungan menit, jam, habis itu keluarganya pulang. Sendirianlah dia di alam barzakh. Itu harta ataupun rizki yang disebut dengan nazil, terputus. Tetapi ada rizki yang namanya as-sa'id, itulah yang tidak akan terputus. Itulah yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka akan masuk ke dalam surga dan mereka dikekalkan di dalamnya selama-lamanya. Maka dari sini muncul pertanyaan, mana yang antum pilih, rizki yang nazil ataukah rizki yang sa'id?
Rizki yang turun apakah rizki yang naik? Oh, yang naik Ustaz. Karena jelas tidak terputus, kekal, nikmatnya tidak bisa dilihat mata, didengar telinga, terlintas pun tidak. Rizki yang turun ini ada batasnya. Ucapan ini hanya di lidah saja, ikhwan. Karena kenyataannya orang lebih memilih rizki yang turun dibandingkan rizki yang naik. Kenapa coba? Kenapa orang lebih memilih rizki yang turun dibandingkan yang naik? Karena ketika Allah menyebutkan dunia dan akhirat itu, Allah sebut dunia dulu baru akhirat. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bahkan kalian mendahulukan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih kekal dengan lebih baik. Coba kalau seandainya Allah dahulukan akhirat baru dunia, antum lahir di sorga, kira-kira mau ke dunia? Mustahil. Orang kalau lahir di sorga gak kepikiran dunia itu, ngapain ke dunia? Sudah enak-enak di sorga. Makanya Nabi Musa protes sama Adam, gara-gara kau makan buah larangan lah kami ke dunia ini. Coba kau tak makan buah larangan gitu. Senanglah kami di sorga, kata Nabi Musa. Artinya karena dunia didahulukan, akhirat diakhirkan, itulah akhirnya kita mementingkan dunia dibandingkan akhirat. Coba kalau akhirat didahulukan, tidak ada orang mau ke dunia. Masalahnya kita tidak lahir di sorga, kita lahir di dunia ini. Kemudian habis itu ditampakkan pula kenikmatan dunia. Kemudian didongengkan pula kehidupan akhirat seolah-olah iya atau tidak, percaya atau tidak, betul atau tidak. Seperti itu. Makanya seorang sahabat namanya Handalah, dia mengatakan kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, apa saya ini munafik? Kenapa? Kalau saya ini hadir di majelis taklim Nabi, Nabi cerita sorga, rasanya sorga ada di mata. Nabi cerita neraka, rasanya neraka ada di mata, katanya. Tapi kalau sudah pulang sibuk dengan keluarga, perasaan sorga neraka itu dongeng saja, sibuk dengan dunia. Itu sahabat itu. Bagaimana pula kita? Makanya walaupun ustad ini, seorang dai, seorang ustad ini sampai berbusaklah tulisannya, terus berdalil dengan kehidupan akhirat, tetap saja manusia itu memilih dunia. Makanya kata para ulama, kalaulah manusia mencintai akhirat seperti mencintai dunia, tidak ada orang masuk neraka. Tidak ada orang masuk neraka. Kalau orang mencintai akhirat seperti kita mencintai dunia, tutup neraka. Semua orang masuk surga. Tapi rupanya orang mencintai dunia melebihi mencintai akhiratnya. Bal tu'thirunal hayatad dunya wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu kepada harta syadid, teramat sangat cinta. Makanya ma'asyiral muslimin, kalau orang di dunia ini lebih mementingkan kehidupan akhirat, dunia tetap jalan, tapi dunia hanya sampai di tangan saja, tidak sampai ke hati. Hatinya tetap diberikan kepada Allah. Maka siapa yang kepentingannya hanya Allah, hanya rizki yang naik, bukan rizki yang turun, maka dia akan diberikan kekayaan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi siapa yang pikirannya hanya terpikir rizki yang turun, tidak terpikir rizki yang naik, maka hidupnya akan belangsak sengsara luar biasa. Rasul mengatakan, man kanatid dunya hamma, barang siapa yang tujuan hidupnya adalah dunia, farraqallahu alaihi amrah wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya. Walam ya'ti minad dunya illa ma kutiba lahu, padahal dunia itu tidak mungkin mendatangi kecuali yang sudah dicatat saja. Kalau dunia yang mendatangi kita itu akan datang sesuai dengan yang dicatat, lalu apa gunanya kita mementingkan dunia? Karena orang itu walaupun berpikir atau tidak terpikir soal dunia, dunia itu pasti akan datang seperti ajal datang kepada kita. Karena Allah tidak mungkin menyempurnakan, tidak mungkin mewafatkan seorang hamba sampai menyempurnakan rizkinya. Imam Syafi'i pernah berdebat dengan Imam Malik. Kata Imam Malik, rizki itu akan datang dengan sendirinya tanpa bekerja. Kata Imam Syafi'i, oh tidak, rizki itu akan datang dengan bekerja. Berangkat Imam Syafi'i. Di tengah jalan ketemulah ada orang yang bawa barang, dibantu sama Imam Syafi'i, sini tuan saya bantu barangmu saya angkat. Akhirnya Imam Syafi'i mengangkat barang jadi kuli bangun, kuli angkat. Setelah jadi kuli angkat, dikasihlah kemudian beberapa tamar, kresek tamar ini. Kata Imam Syafi'i, itu kan apa aku bilang, katanya, aku kalau tidak ngangkat barang ini nggak dapat mungkin tamar ini. Berarti tamar ini rizki, berarti rizki itu dicari dengan kerja. Apa ini Imam Malik ini, katanya. Pulang dia ingin kasih tahu Imam Malik,
Kemudian kata Imam Syafi'i, ini saya kasih kamu separuh, saya akan bawa pulang separuh. Kata Imam Malik, tuh kan, tanpa bekerja pun aku dapat tamar, katanya. Jadi siapa yang benar? Dua-duanya benar. Karena ada rizki yang dicari, ada rizki yang datang sendiri kan. Kemarin masa corona nggak ada orang mati gemuk-gemukan tuh, tapi ngeluh di Facebook soal kerja, soal ini, soal itu di rumah, tapi makan juga. Orang itu tidak mungkin diwafatkan sampai disempurnakan rizkinya. Ketika kita brojol saja bayi itu, dia sudah dicatat rizki dalam perut ibunya. Lalu kenapa kemudian ada sebagian orang yang khawatir sehingga membunuh bayi mereka? Pada Allah mengatakan, la taqtulu auladakum min imlakin nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jangan kau bunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami loh yang kasih rezeki kalian dan mereka. Kenapa sibuk? Rezeki itu sudah ditentukan. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Dunia itu tidak mungkin datang kecuali yang sudah dicatat saja. Lalu apa gunanya merampok? Lalu apa gunanya maling? Lalu apa gunanya korupsi? Lalu apa gunanya mengambil hak orang kalau sudah dicatat? Berbuat jahat itu tidak menambah rizki, sebagaimana infak juga tidak mengurangi rizki. Tapi lihat bagaimana kata Rasul, wa man kanatil akhiratu niyatahu, barang siapa yang akhirat menjadi tujuan hidupnya, jama'allahu amrahu, maka Allah akan mengumpulkan semua perkaranya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi, Allah jadikan kekayaan dalam hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghibah, dunia akan datang padahal dia tidak suka dengan dunia itu. Artinya bahwa kekayaan itu, hakikat kekayaan itu adalah ghina qalbi, kekayaan hati. Makanya lihat orang kaya itu, zahirnya saja dia kaya, tapi banyak orang kaya itu miskin. Makanya sering saya katakan, ada orang kaya disiksa dengan kekayaannya karena tidak tenang hidupnya. Pagi sudah berangkat dia cari kekayaan sampai malam, nanti sebelum tidur mikir lagi macam mana agenda besok, agenda besok, agenda besok. Tak bisa tidur sampai kemimpikan. Kemudian bangun lagi, wah sudah sibuk dia bekerja. Hari-hari seperti itu. Itu namanya orang disiksa dengan kekayaan. Seandainya dia tidak bekerja pun kekayaan dia cukup 7 turunan. Tapi ada orang yang tenang hatinya, hidup mungkin di rumah liar, tenang hidupnya, tidak kaya dia berpikir soal harta. Dia bisa tidur ngorok dari pagi sampai siang nggak bangun-bangun. Nanti bangun tuh duhur itu bisa estafet nyambung lagi sampai asar tidur. Malam pula bisa tidur. Gimana orang kayak gini nih? Tapi ada orang kaya, sudah kaya nggak bisa tidur. Dia kalau tidur harus minum obat dulu tuh. Berarti masih mending mana orang miskin ke orang kaya kalau begini. Dari sini kita tahu bahwa Allah itu sudah memberikan nikmat seadil mungkin. Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Orang miskin Allah berikan nikmat, orang kaya Allah berikan nikmat. Dua-duanya adil. Jangan pula orang miskin mandang orang kaya nggak adil Allah ini. Kenapa dia kaya saya miskin? Orang miskin pun, orang kaya pun ngomong begitu. Enak kali lah orang miskin tidur. Aku tak bisa tidur. Enak kali orang miskin itu makan sak cobek-cobeknya. Aku pula milih-milih. Ini kena kolesterol, ini kena gula, ini kena kolesterol, ini kena semua penyakit datang. Dari sini kita tahu bahwa Allah itu sudah adil. Ada orang kaya yang tidak bisa apa-apa dengan kekayaannya, tapi ada orang miskin seolah-olah dunia milik dia. Di jalan aja suka-suka dia itu. Naik motor tuh kenceng-kenceng itu, trek-trekan sana sini. Itu orang miskin, tuh orang kaya mikir tuh nanti nabrak orang. Enggak, dia sesuai dengan bayar pajak aja dia kalau naik mobil tuh. Orang miskin mana? Jalan milik saya lah kan. Makanya dia suka-suka tuh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa rizki ada dua, rizki yang turun dan rizki yang naik. Rizki yang turun dibatasi dengan ajal, tapi rizki yang naik tidak dibatasi dan akan selama-lamanya. Rizki yang turun terputus, tapi rizki yang naik tidak terputus. Dan rizki yang turun ada dua macam, ada hissi, ada maknawi. Ada yang berupa bisa dilihat, bisa diraba, bisa dipeluk, bisa dicium, itulah dunia. Ada yang tidak bisa diraba, itulah iman, itulah ilmu, itulah amal saleh. Dan itulah rizki terbaik di dunia untuk bekal rizki kita di akhirat. Tetapi banyak orang yang tidak yakin dengan rizki akhirat, sehingga rizki memilih rizki yang di dunia. Pada Allah mengatakan bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Padahal akhirat lebih kekal dan lebih baik. Ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha, saat tuanya kan buta Aisyah itu. Sebab kebutaan Aisyah itu karena melihat Jibril.
Jadi Aisyah ketika buta di akhir hayatnya itu, dia mengatakan kepada khadimnya, pembantunya, ada enggak barang yang berharga di rumahku ini? Kata pembantunya, ada. Ambilkan, kau sedekahkan kepada si fulan. Ada lagi, ada. Ambilkan, kau sedekahkan kepada si fulan. Ada lagi, ada. Sampai ludes, tidak ada barang berharga di rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kata pembantunya, wahai Ummul Mukminin, kalau semua diinfakkan, apa yang kau sisakan di rumahmu ini? Maka Ummul Mukminin mengatakan, jangan pernah sisakan untuk akhirat. Wal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Maka selang beberapa waktu setelah hartanya habis, Ummul Mukminin meninggal dunia, meninggal di atas kebiasaan sedekah. Begitulah para ulama salaf mengajarkan kepada kita bahwa ada kehidupan yang jauh lebih kekal dibandingkan kehidupan dunia. Tapi itu pula yang tidak pernah dikejar manusia. Manusia menganggap itu hanya dongeng belaka, padahal sesungguhnya itulah hakikat yang sebenarnya. Makanya 13 tahun Rasul berdakwah di kota Mekah itu hanya menjelaskan soal keimanan dengan hari akhir ini, bahwa di sana ada azab kubur, ada sorga, ada neraka, ada perjalanan, dan begitu seterusnya. Tapi orang-orang musyrik tidak pernah mengakuinya, dan mereka mengatakan, kami ini hidup dan mati hanya waktu yang menentukan, katanya. Wa manuhlikuna illa dahr, kami tidak binasa kecuali waktu yang membinasakan. Itu orang-orang yang tidak percaya dengan adanya Tuhan. Tapi kita yang percaya adanya Tuhan harusnya lebih yakin bahwa ada kehidupan setelah kematian. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.